Katanya sudah sampai, katanya sudah mengenal, maka tak perlu lagi sujud, tapi dengarkan. Usul bukan meninggalkan jalan, mengenal Allah bukan meninggalkan syalat. Banyak yang merasa telah sampai, merasa hijab sudah tersingkap, mengaku mengenal Sang Ilahi, lalu meninggalkan kewajiban yang pasti. Katanya aku sudah usul, tak perlu lagi gerakan tubuh, tapi lihatlah insan paling sempurna, baginda Rasulullah, penghulu para hamba. Beliau paling dekat kepada Rabb, paling mengenal rahasianya. Namun syalat tak pernah ditinggalkan, sujud tetap menjadi mahkota ke hamba. Jika cinta benar-benar menyala, mungkinkah engkau meninggalkannya? Jika rindu telah memenuhi jiwa, mungkinkah sujud terasa sia-sia? Usul bukan berarti berhenti mengenal Allah, bukan lepas dari sujudi. Semakin kenal, semakin tunduk, semakin dekat, semakin merendah. Bukan menjadi Tuhan, tapi sempurna menjadi hamba. Usul bukan meninggalkan syarat, usul adalah makin dalam bersujud. Malam sunyi, tubuh mulai letih, namun Rasulullah tetap berdiri. Kaki bengkak, air mata mengalir dalam munajat kepada Rabbul Jalil. Aisyah bertanya penuh kasih, wahai Rasulullah, mengapa begini? Jawabnya mengguncang hati, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Bukan karena takut semata, bukan mengejar dunia dan surga, tapi karena cinta kepadanya, maka seluruh hidup menjadi ibadah. Dengarkan, kalau engkau benar-benar mengenal Allah, engkau tidak akan malu menjadi hamba. Kalau engkau benar-benar dekat kepadanya, engkau akan semakin cinta kepada sujud. Jangan tertipu oleh rasa telah sampai, karena orang yang benar-benar sampai justru semakin mengenal dirinya. Aku hamba. Usul bukan berarti berhenti mengenal Allah, bukan lepas dari sujudi. Semakin kenal, semakin tunduk, semakin dekat, semakin merendah. Bukan menjadi Tuhan, tapi sempurna menjadi hamba. Usul bukan meninggalkan syarat, usul adalah makin dalam bersujud. Fana bukan berarti hilang syariat, cinta bukan berarti lepas adab. Hakikat tak memusuhi syariat, jalan batin tetap berpijak pada jalan Rasul Muhammad, insan kamil yang paling mengenal Allah, namun tetap bersujud.
tapi tak semua bisa dijelaskan. Ada yang hanya bisa dirasakan. Diam. Banyak bicara belum tentu mengenal, banyak ilmu belum tentu sampai mengenal. Kadang diam lebih dekat dengan makna, saat hati berhenti mengejar dunia. Aku mencari dengan 1000 pertanyaan, namun jawabnya datang lewat keheningan. Ku cari jauh ternyata begitu dekat, saat aku hilang dia yang terasa lekat. Bukan mata yang membuatku melihat, bukan telinga yang membuatku mendengar. Ada rasa yang tumbuh perlahan ketika ego mulai ku lepaskan. Semakin ku kejar, semakin tak tergenggam. Semakin ku paksa, semakin tenggelam. Bukan karena rahasia itu tersembunyi, tapi karena kata tak mampu mewakili. Rahasia, rahasia, tak mampu lidah mengucapkan. Semakin dekat kepadanya, semakin diam kehambaan. Bukan untuk diceritakan, bukan untuk dipertontonkan. Ada rasa di dalam kalbu yang tak dapat diucapkan. Tak dapat, tak dapat, tak dapat diucapkan. Tak dapat, tak dapat, tak dapat diucapkan. Aku pernah merasa sudah memahami, ternyata hanya mengenal lewat teori. Aku pernah merasa sudah sampai, ternyata ego masih ikut berjalan. Kukira mengenal hanya dengan nama, kukira cinta cukup dengan kata-kata. Ternyata cinta mengubah seluruh jiwa, membuat seorang hamba tunduk tanpa suara. Tak lagi sibuk mengatakan aku, tak lagi mengejar pujian manusia. Semakin mengenal kelemahan diri, semakin sadar aku bukan siapa-siapa. Ketika kata-kata berhenti, disitulah hati mulai mengerti. Diam bukan berarti tak memahami, kadang diam adalah bahasa hati. Ada perkara yang tak layak diumbar, ada rasa yang cukup menjadi sadar. Jangan klaim apa yang kau rasa, jangan ceritakan apa yang kau dapatkan. Jika benar cinta telah menyentuh jiwa, semakin rendah seorang hamba di hadapannya. Bukan gelar yang membuatmu dekat, bukan banyak bicara yang membuatmu hebat. Ketika hati benar-benar mengenal, yang tersisa hanya tunduk dan tawakal. Rahasia, rahasia, tak mampu lidah mengucapkan. Semakin dekat kepadanya, semakin diam kehambaan. Bukan untuk diceritakan, bukan untuk dipertontonkan. Ada rasa di dalam kalbu yang tak dapat diucapkan. Jika engkau tahu, jangan merasa paling tahu. Jika engkau merasa dekat, jangan merasa telah sampai. Jika engkau mencintainya, biarkan cinta itu membentuk akhlakmu. Karena rahasia sejati bukan membuatmu merasa tinggi, tapi membuatmu semakin menjadi hamba. Semakin seseorang mengenal Tuhannya, semakin ia mengenal kehambaannya. Rahasia, rahasia, tak mampu lidah mengucapkan. Semakin dekat kepadanya, semakin diam kehambaan. Bukan untuk diceritakan, bukan untuk dipertontonkan. Ada rasa di dalam kalbu yang tak dapat diucapkan. Tak dapat, tak dapat, bukan karena tak ada kata. Tak dapat, tak dapat, tapi karena tak ada kata yang
dapat diucapkan. Diam. Bukan semua yang Allah bukakan harus menjadi cerita. Bukan semua pengalaman batin layak menjadi konsumsi manusia. Kuburlah wujudmu dalam bumi kerendahan. Ibnu Athaillah. Jangan kau jual cahaya demi tepuk tangan. Jangan kau pamer rasa demi sanjungan. Ada rahasia turun tanpa suara. Allah menitipkannya pada hati yang terjaga. Hey! Banyak bicara seolah paling tahu. Padahal nafsu masih mengikat kalbu. Ilmu adalah amanah, bukan kemegahan. Adab lebih tinggi daripada pengakuan. Jika semua kau buka, apa yang tersisa untuk Tuhan? Di mana letak hikmah perjalanan? Tak semua ilmu harus kau sebarkan. Tak semua rasa harus kau suarakan. Yang mengenal Allah semakin diam, semakin dalam, semakin tenggelam. Rahasia Tuhan bukan panggung ketenaran. Simpan dalam dada hingga datang izinnya. Dengarlah kisah Mansur Al-Halaj. Lisan mengucap saat fana menyapa. Ucapan yang dalam tak semua mampu menangkap. Makna yang halus berubah jadi fitnah. Yang melihat kata lupa melihat keadaan. Yang mengejar bunyi kehilangan pemahaman. Maka jagalah adab dalam setiap isyarat. Tak semua rahasia layak menjadi riwayat. Kubur egomu bukan cahayamu. Sembunyikan amalmu bukan imanmu. Biarkan Allah yang mengenalkanmu, bukan lisan yang mengangkat namamu. Jangan semua kau buka. Ada rahasia yang dijaga langit. Jangan semua kau ucap. Ada hikmah yang hanya layak di hati. Yang arif semakin sunyi, yang ikhlas semakin tersembunyi. Yang tumbuh tanpa dikubur takkan berbuah sempurna. Untuk semua telinga, tak semua pengalaman. Untuk semua manusia, cukuplah Allah menjadi saksi atas perjalanan menujunya. Bukan mata yang mengenalnya, tetapi hati yang Allah hidupkan dengan cahaya.
Dalil wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Langkah pertama, syahadah jadi cahaya. Lidah mengucap, hati mulai percaya. Iman bertumbuh, rahmat pun menyapa. Semua bermula dari namanya. Lalu ilmu membuka cakrawala. Dalil dan hikmah menerangi jiwa. Namun akal berhenti di batasnya, sedang cinta terus mencari dia. Sunnun berseru, bukan banyak kata, bukan luas logika. Makrifat adalah cahaya yang Allah titipkan dalam dada. Makrifat, cahaya ilahi, menyinari hati yang suci. Bukan mata yang melihat dia, namun basyirah hidup karenanya. Tiada daya, tiada upaya, semua kembali kepada Allah. Nurul Qulub. Ada tiga jalan mengenal Tuhan. Awam, syahadat menjadi pegangan ulama. Dalil jadi penerangan para wali. Hati disinari Ar-Rahman. Tak ada kesombongan, tak ada kebanggaan. Ilmu hanyalah pintu Allah tujuan. Semakin mengenal, semakin merendah. Semakin dekat, semakin bersarang. Berkata, aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku sendiri. Bila bukan Dia yang membuka, siapa mampu menyingkap cahaya? Semakin mengenal, semakin takjub. Keagungannya tak habis disebut. Hancurkan ego, hai, hidupkan jiwa. Biarkan cinta memimpin langkah. Makrifat bukan milik manusia, namun karunia Rabb semesta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cahaya hati, cahaya ilahi. Makrifat hanya darimu ya Rabbi. Orang yang paling mengenal Allah adalah yang paling takjub di hadapan keagungannya. Bukan mencari kemuliaan, namun menjadi hamba. Bukan mengejar karamah, namun mengejar ridho. Makrifat berawal dari ilmu, disempurnakan amal, dan dianugerahkan oleh Allah. Rahmatku lebih luas dari murkaku. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.
dan Dia mengampuni dosa. Selain itu, bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya Rahman, Ya Rahim. Masih adakah jalan pulang untuk jiwa yang penuh lubang? Jangan kau putus dari kasih-Nya, meski hitam seluruh lembar hidupmu. Langit masih terbuka memanggil namamu. Air mata taubat tak pernah sia-sia. Ada yang sujud namun memandang rendah. Ada yang jatuh namun terus memohon ampun. Siapa yang tahu siapa penghuni surga? Sedang keputusan hanya milik Allah. Jangan tutup pintu rahmat Tuhan. Jangan vonis hamba dengan lisan. Boleh menegur namun jangan menghukum, karena Allah pemilik ampunan. Pemilik ampunan. Seorang abid bangga ibadahnya, melihat pendosa dengan mata hina. Demi Allah kau takkan diampuni. Kalimat itu menggetarkan langit. Pendosa berkata, Biarkan aku bersama Rabbku. ia menangis mengharap belas kasih-Nya. Saat seluruh amal ditimbang, kesombongan menjadi kehancuran. Jangan tutup pintu rahmat Tuhan. Jangan merasa kaulah paling aman. Hari ini sujud belum tentu selamat. Hari ini jatuh bisa pulang bertaubat. Wahai jiwa yang tenggelam dosa, masih ada fajar sebelum senja. Sebut namanya dalam tangis terdalam. Ya Allah, kami bukan hamba sempurna, kami hanya pengemis di depan pintu-Mu. Jangan biarkan hati ini membatu, karena rahmat-Mu lebih luas dari seluruh dosaku. Jangan tutup pintu rahmat Tuhan. Selama nafas masih kau titipkan. Tiada yang tahu Akhir perjalanan yang jatuh hari ini bisa menjadi kekasih Tuhan. Ya Ahad, Ya Rahim, terimalah taubat kami. Ya Ghaffar, Ya Tawwab, ampuni segala dosa kami. hanya Engkau harapan terakhir. Hanya Engkau tempat kami kembali.